Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Karta dan teman-teman. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai dasar hukum, visi misi, dan juga kompetisi pendidikan kewarganegaraan. Ini anggota kelompok kami ada Sarah, ada Clarita, ada Syarifah, ada saya sendiri, ada Syifa, dan juga ada Raditya. Yang pertama adalah dasar hukum. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan dasar hukum itu apa. Dasar hukum itu norma hukum yang menjadi alasan atau landasan bagi setiap tindakan hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Nah, pada kurikulum mata kuliah kewarganegaraan ini harus memuat standar kompetisi yang terstruktur dalam kompetensi guna mencapai tujuan dan terlaksananya misi, visi, dan juga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan sendiri memuat materi mengenai hukum atau juga politik, di mana mahasiswa diajarkan untuk lebih menjadi pribadi yang demokratis dan kritis terhadap permasalahan kenegaraan. Seperti contohnya menyaring budaya luar agar sesuai dengan kepribadian negara Indonesia. Nah, yang pertama ini merupakan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada di pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang lebih memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Lalu yang kedua ada Undang-Undang 1945. Yang pertama ada pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea kedua dan juga keempat, yang secara khusus memuat cita-cita, tujuan, dan juga aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. Lalu yang kedua ada Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Lalu yang selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan juga wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang terakhir ada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dasar-dasar hukum yang ketiga ada pada ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian yang keempat ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Disebutkan dalam pasal 18A bahwa hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan pendahuluan bela negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah ada dalam gerakan pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan kewiraan. Kemudian yang kelima ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 garis miring UU garis miring 2000 dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan nomor 45 garis miring UU garis miring 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan kewarganegaraan adalah merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum program studi atau kelompok program studi. Kemudian yang keenam, adapun pelaksanaannya berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional nomor 43 garis miring Dikti garis miring ke garis miring 2006 yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok pada mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Untuk visi misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, next.
visi pendidikan kewarganegaraan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Dikti nomor 43 keputusan 2006. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Dan diharapkan visi ini dapat membentuk kepribadian mahasiswa sebagai generasi bangsa Indonesia yang utuh dan terpadu dalam unsur kerohanian dan jasmaninya, dapat memelihara budi pekertinya, memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air. Next. Selain visi, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki beberapa misi yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, mewujudkan mahasiswa yang berketuhanan yang Maha Esa, adil dan beradab, dan bersatu. Selanjutnya, mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjadi warga negara yang bermoral, lalu mempersiapkan mahasiswa yang berkepribadian mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, dasar kebangsaan dan cinta tanah air, dan yang terakhir yaitu mewujudkan mahasiswa yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Selanjutnya, kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Mengapa warga negara perlu memiliki kompetensi kewarganegaraan? Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2002, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Kompetensi yang mengacu pada pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan reflektif, dan mereka akan melakukan beberapa hal tertentu. Pertama, mereka akan menyatakan pernyataan yang jelas dan melalui penelitian yang berkaitan dengan keputusan masalah, mencoba untuk mengkategorikan pengetahuan yang dibutuhkan menjadi sebuah pengetahuan ilmiah, yaitu dengan cara, konsep, fakta-fakta, dan generalisasi. Yang kedua ada kemampuan atau civic skill, merupakan keterampilan dibangun dari berpikir kritis, konsisten, dan konsekuen serta dapat bermanfaat dalam membangun diri untuk menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun keterampilan mencakup 4 kategori. Yang pertama, kemampuan berpikir. Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh sosial. Yang ketiga, kemampuan akademik. Yang keempat, kemampuan grup. Yang ketiga, sikap dan nilai. Nilai dan sikap dalam pendidikan kewarganegaraan harus mengembangkan satu komitmen menjadi komitmen yang demokratis dan bernilai kemanusiaan atau manusiawi. Nilai-nilai yang mencakup adalah yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai perwujudan diri, yang ketiga sikap dan nilai kebudayaan, yang keempat sikap dan nilai kebersamaan, yang kelima sikap dan nilai kesetaraan. Yang keempat, tindakan warga negara. Memberikan arahan dalam proses pembelajaran ilmu sosial, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, bahwa kurikulum pembelajaran sosial harus memberi kesempatan siswa dalam hal berikut, seperti untuk berpartisipasi dalam proyek dan beraktivitas yang mengembangkan diri. Yang kedua, kepercayaan politik. Yang ketiga, mengajarkan kemampuan yang bermanfaat. Selanjutnya, pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan mahasiswa sebagai generasi bangsa yang memiliki karakter yang kokoh dalam menghadapi segala tantangan yang akan datang.
Yang kedua, untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan, serta karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, agar mampu hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, moralitas, dan jiwa kebangsaan yang menjadi identitas dan karakter bangsa dalam mencapai integritas bangsa. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.